Teori belajar yang cukup simpel tapi seringkali terabaikan oleh para guru, terutama guru-guru di Indonesia, yaitu teori dari Jerome Bruner yang mengatakan bahwa proses belajar anak-anak, tolong dimatikan dulu Pak Kris mikrofonnya agar suara beliau tidak terdengar ya Pak Kris. Oke, yang simpel-simpel seperti itu otomatis ya. Oke. Ya, teori yang sering terabaikan bahwa menurut Jerome Bruner, anak-anak belajar itu melalui 3 tahap, yaitu melalui enaktif, ikonik, simbolik. Nah ini kebanyakan sering terlewat oleh para guru-guru kita. Guru-guru kita cenderung lompat ke tahap simbolik. Sok, ayeuna saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tahu nggak pelajaran KPK? Bu, Pak, Bu. Silakan nyalain mikrofonnya. Bu Andini. Ya, Bu Andini dulu. Bu Andini, silakan Bu Andini. Matematika. Iya, matematika. Betul, matematika. Apa? Iya, KPK itu apa, Pak, Bu? Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang mau tanya, Bapak dan Ibu gimana cara ngajarin ke anak SD-nya? Dulu pohon faktornya. Oke, saya mau tanya. Oke, good. Oke, pohon faktor, faktorisasi prima nukarar itu. Saya mau tanya, ai pohon faktor konkret atau napi abstrak, Bu? Abstrak, Pak. Abstrak, ai Ibu. Coba, Bapak dan Ibu tahu nggak pengertian dari enaktif, ikonik, simbolik, Bu? Menurut teori James Bruner ini, proses pembelajaran anak-anak harus diawali oleh tahap enaktif dulu, yaitu belajar melalui pengalaman langsung, Bu. Pengalaman langsung difasilitasi oleh interaksi sosial dan difasilitasi oleh media-media yang sifatnya konkret. Setelah itu beranjak kepada tahapan ikonik, yaitu pengalaman yang sudah tadi dilakukan direpresentasikan dalam bentuk visual, Bu. Setelah dalam bentuk visual, lalu beranjak ke tahap simbol. Contohnya Ibu belajar penjumlahan. 2 permen ditambah 3 permen. Anak-anak itu dipraktekkan dulu, Bu. Menerima 2 permen, lalu ditambahkan 3 permen. Itu enaktif. Lalu kemudian berpindah ke gambar, ikonik. Lalu baru ke simbol, 2 tambah 3. Kebanyakan guru-guru SD langsung loncat ke tahap simbolik. Eta geuningan bieu jawabana, pohon faktor, faktorisasi prima. Aya pohon faktor jeung faktorisasi prima, eta teh enaktif, ikonik, atau simbolik, Pak, Bu? Jawab. Jawab, hurungkeun lah mikrofona. Simbolik. Simbolik berarti kita teh loncat, Bu. Ayeuna saya mau tanya sama Bapak sama Ibu, ari pecahan persen, apal Ibu di kelas 5 aya pelajaran kan, Bu? Persen, desimal, ada kan, Bu? Gimana cara ngajarinnya, Bu? Ibu pasti langsung nyebut angka ya, Bu ya? Barudak, ayeuna kita belajar pecahan desimal. Contoh, 0,6 ditambah 4,2. Urang sajajarkeun komana, tuluy dijumlahkan dengan cara biasa. Itu Ibu loncat ke tahap simbolik, Bu. Itu berbahaya bagi anak-anak, Bu. Ayeuna kita semua tahu penyebab kita rada-rada belet, rada tell me, rada susah mikir, rada susah ngomong, dikasih soal yang susah saja meni langsung parara curhat. Karena siapa tahu kita sejak SD, SMP, SMA, guru-guru kita langsung loncat ke tahap simbolik, tahap enaktif, ikoniknya diabaikan. Bu, si Udin tena rosok atuh pateguh kumaha tuh praktekeun Pak, kumaha enaktif, ikonik, simbolik sok ayeuna urang praktek ya. Saya jadi guru, Ibu dan Bapak murid ya.
Selamat sore anak-anak, tahan dulu ya laparnya, dahaganya. Tingali atuh Bapak oge masih gogorowokan, berarti Bapak masih berenergi ya. Anak-anak juga harus berenergi. Kita ngabuburit dulu anak-anak, sabar sebentar saja Iya, ya. Pak. Oke, anak-anak Bapak mau tanya, saha di dieu anu dinten ayeuna teu acan hitut? Abi, Pak. Bu Andini Neng Andini tak acan hitut, tapi tong hitut ayeuna ada bau. Si Udin teh jawab, "Pak, abi atos Pak, bieu hitut Pak, nembe pisan Pak abi hitut." Pantesan ayo Udin tong kitu atuh maneh. Nah, berarti jawaban anak-anak tadi gimana? Udah ya, cuman Bu Andini aja yang belum ngintip ya. Anak-anak tahu enggak? Kentut teh bermanfaat untuk kesehatan. Sok Bapak mau tanya, kapan kalian ngentut biasanya? Bangun tidur. Bangun tidur, bangun tidur bet hitut kusabab pas tiris malam nate, jadi isuk-isuk teh langsung dikeluarkeun dut we. Bapak ada abi mah ngelepas Pak hitutna cok si Icih teh geus paduli teuing hitut mah erek nya ek kasada rek henteu da pasti bau. Nah gitu ya. Oke anak-anak, Bapak ingin memberitahu kepada kalian bahwa kentut itu bermanfaat. Karena kalau kita tidak bisa kentut lebih dari 2 hari, itu tandanya kita kena penyakit berbahaya. Apa penyakit itu? Bisa jadi penyakitnya adalah batu ginjal. Yang tadinya nggak bisa kentut, bisa berujung nggak bisa BAB. Sok kabayang tuh bisa leuwih ti 3 hari. Oh, geus pasti mules teu karuan. Anak-anak cek si Udin teh, "Pak, beut naon atuh Pak mending ngabahas hitut si Bapak." Kalem heula, Bapak teh boga cumarita terkait dengan hitut. Aya 2 orang sahabat, satu namanya Udin, satu namanya Dodo. Cok si Udin teh, aing mah aran uing dipake deui si Bapak bet ngefans ka urang. Si Udin jeung si Dodo duanana masuk angin, perutna sakit. Si Udin masuk anginna teh bet parah pisan. Karena kusabab parahnya si Udin sakit perut masuk angin, si Udin hitut 3 detik sekali. Bayangkeun, setiap 3 detik si Udin hitut, bunyinya dut. Apa anak-anak? Bunyinya dut. Sedangkan si Dodo cicing dut tok ngarobah-robah gagabah dut. Lamun Dodo kentutna teu pati parah. Nyaeta kentutna 5 detik sekali. 5 detik sekali. Bunyinya pret. Bunyinya pret. Jadi si Udin jeung si Dodo bunyina sarua teu? Teu. Nah, sekarang kalian mau bantu Bapak nggak? Bapak pengen mencari tahu kapan Udin sama Dodo hitut berjamaah. Tong nebak langsung dah kalian mah udah mahasiswa, tong geus pasti bisa katebak. Pan ieu caritana murang kali, tong gagabah. Iya belum Pak. Ya, so. Sekarang kita berhitung 1, 2 dan seterusnya. Setiap si Udin hitut tong nyebutkeun angka tapi nyebutkeun bunyi hitutna dut. Si Udin sabaraha kali? 3 detik sakali. Berarti 1, 2 dut. Tong nyebutkeun 3 ya. Oke. Setiap si Dodo kentut diganti ku pret tong nyebutkeun angka. Yuk, orang babarengan nya si Bunina kitu we ge dicatet tong jadi quotes Bunina piraku teuing atuh urang cacari hitah-hitut si Bunina jadikeun quotes. Oke, silakan. Ya, so kiri ya. Mulai ya. Saya mulai dari angka 1. Ya. Semuanya mikrofonnya hidupkan. Mikrofon hidupkan. Ya. Ya, mikrofon dihidupin dulu. Mikrofon ya. Oke, sabar. Slow. Jangan banyak suara. Fokus. Anu kekerebekan fokus ya. 1, lanjut Bunina. Dut. Hitung Bunina. Bedut. Astagfirullahaladzim.
Aing mah geus jadi mahasiswa ngitung we kok teu bisa. Ulangi ti saya, ulangi nya, ulangi. Ieu teh saha nu kakerebekan mah teu nyaman pisan ieu teh. Ya, Bu Novita yang kekerebekan, Bu Novita matiin dulu Bu Novita. Bu Novita teh pakai speaker tuh kan. Ulangi nya. 1, Bu Fitri. 1, 2, Geus 2 nyebutkeun 2 we hungkul kan ngitung urang teh. Ulangi, astagfirullahaladzim. 1, Bu Fitri. 2, Bu Ani. 3. Lain 3 bukan si Udin. Hitut, Bu. Dut. Oke. Bu Nina. Bu Nina. 4. Oke. Bu Rosi. 5, Lain 5. Pan si Dodo. Hitut. Astagfirullahaladzim. Kot gitu. Pret. Nya pret. 5. Pret. Om. Bulan. Dut. Dut. Ah, bener Bulan. Karena si Udin hitut kedua kalinya. Oke. Lanjut. Bu Dewi. 7, Oke. Bu Ajeng. Tuh gerak langsung lawan. Astagfirullahaladzim. Bu beres 7 sabaraha Bu. Ai ibu guru lain betul bisa ngitung. Beres 7 sabaraha Bu. 8. Nya ada 8 bet nyebut. Dut atuh langsung Faisal. Dut kan salapan aing emosi batal. Salapan teh dut si Udin hitut ka 3 kalina. Lanjut Pak Rudi. Pak Rudi. Apa? Pak Rudi. 10 Pak Rudi. Nya 10 teh saha nu hitut? Si Dodo hitut sebutkeun pret. Astagfirullahaladzim. Kok bermain via digital kieu teuing Gusti. Pret. 10 pret. Lanjut Bu Andini. Iya, Pak. Lanjut gitu. Tadi berapa? 10 pret. 11 Bu Elin. Dut, Dut, mantap. Pak Kris. 11 Pak. Ya, Bu Rina. Pret. 14 Bu Rina. 14. Bu Rina. Astagfirullah. Iya, 14. Ibu guru SD. Lanjut. Bu Rebecca. Dut atau Pret? Pret, Dut. Dua-duanya Dut. dua-duanya. Dua-duanya Dut. Dekadangu ulangi. Dut Pret. Amazing. Kurang panggil Dut Pret geuningan. Alhamdulillah panggil sasarangan hitut nasi Dodo jeung si Udin geuningan panggil di detik 15. Masya Allah. Akhirnya ketemu juga ya. Di detik berapa kawan-kawan Udin sama Dodo kentut? Detik 15. Atuh ayeuna urang gambarkeun Dodo dina bujurna muncul gelembung di angka 3. Tuluy gelembung selanjutnya di angka 6. Gelembung selanjutnya di angka 9, 12 dan 15. Si Dodo gelembung di angka 5, gelembung di angka 10, gelembung di angka 15. Ternyata gelembung itu bersatu padu bercengkrama di detik 15. Itu disebutnya kelipatan persekutuan. Karena dari kelipatan 3 dan kelipatan 5 terdapat satu kelipatan yang sama, yaitu di angka 15. Anak-anak, kita akan belajar kelipatan persekutuan terkecil. Ayo kita mulai. Let's go. Nah, gitu Pak, Bu. Aktifnya kita mencari tahu Dodo dan Udin hitut berjamaah bersama-sama berhitung. Itu TN aktif.
loncat ke ikonik melalui gambar gelembung hitut, baru ke simbol angka 3 jeung angka 5 dilipat-lipatkeun. Kebanyakan guru-guru orang langsung ke simbolik, pantesan barudak teh meuni benci matematika. Da seolah-olah matematika teh pelajaran horor. Tah maksud abi teh kitu Bapak dan Ibu, kita bahas barusan teori Jerome Bruner tentang proses pembelajaran enaktif, ikonik, dan simbolik melalui permainan tebak hitut. Ulangi Bapak dan Ibu, hitut nah hungkulnya. Kita barusan melakukan percobaan teori Bruner, enaktif, ikonik, simbolik melalui permainan tebak hitut. Nuhun Bu, nyebatkeun hitutna ku ieu nya Bu nya, tong si ponsel teh dideketkeun kana bujur. Hitut tong Bu nya pamali oraka ka dosen dikitukeun. Oke, hatur nuhun Bapak dan Ibu, mudah-mudahan video ini ditonton oleh banyak orang dan menginspirasi banyak guru di Indonesia. Insya Allah Bapak dan Ibu mendapatkan jatah amal jariahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak ilmunya.